Selamat pagi semuanya, tetap semangat. Ibu harapkan kita semuanya sekarang ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Ibu ucapkan kepada kamu semua selamat karena kamu sudah berhasil naik di kelas 12. Hari ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Sri Rahayu Ningsih. Materi kita hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kamu mampu membedakan arti dan proses dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, supaya kamu memahami perbedaan dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang ketiga adalah tujuannya supaya kamu mampu membedakan apa itu perkecambahan epigeal dan hipogeal. Nah, untuk itu marilah kita lihat materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan. Materi kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan yang Ibu titik beratkan ya pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan itu adalah adanya pertambahan jumlah sel, volume sel, dan massa sel. Berikutnya, pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, yaitu apa itu kuantitatif? Dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, jumlah sel itu kan dapat diukur tuh. Jumlahnya semakin lama semakin besar, itu berarti selnya sudah semakin lama semakin bertambah. Volumenya dengan massanya juga seperti itu. Berikutnya ada irreversible. Irreversible itu apa? Irreversible itu artinya adalah tidak dapat kembali seperti semula. Nah, satu tumbuhan, ketika tumbuhan itu sudah besar, maka dia tidak dapat lagi seperti semula, kembali menjadi kecil, atau bahkan dia itu kembali menjadi pendek. Itu tidak akan mungkin. Nah, berikutnya perkembangan. Ingat, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara beriringan. Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan itu sifatnya kualitatif atau kualitasnya. Nah, kita contohkan, ketika tumbuhan itu berbunga, pasti dia akan berbuah. Bunga, buah, itu tandanya tumbuhan itu sudah dewasa. Nah, berikutnya reversible. Apa itu? Kebalikan dari irreversible. Irreversible itu dapat kembali seperti semula, kalau reversible itu tidak dapat kembali seperti semula. Nah, kita lihat di sini ada pertumbuhan. Pertumbuhan di sini batangnya semakin lama semakin besar. Lihat ya, di sini ada satu batang satu tanaman. Pasti umurnya ini di sini ribuan, ratusan atau bahkan ribuan tahun yang akan datang atau yang telah silam ya. Maaf salah Ibu. Di sini tumbuhan itu semakin lama semakin besar. Ini nampak ya, ada pertumbuhannya. Nah, kalau di sini tumbuhan itu sudah nampak berbunga. Nah, kalau dia berbunga, itulah yang dikatakan dengan perkembangan. Berikutnya ada perkecambahan. Perkecambahan itu dibagi menjadi dua. Ada epigeal, ada hipogeal. Di sini nampak bedanya. Ada yang di atas permukaan, ada yang di bawah permukaan. Kita perhatikan di sini ada video perkecambahan. Mari kita saksikan video perkecambahan.
Nah, setelah kita saksikan tadi video tentang perkecambahan ya, pasti kamu tahu bedanya ya. Berikutnya di sini ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Di pertumbuhan primer itu yang beraktivitas adalah meristem apikal. Meristem apikal itu adalah meristem yang letaknya di ujung ya, di bagian ujung tanaman, ujung akar, ujung batang. Kemudian ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu penebalan batang atau akar tanaman. Terjadi aktivitas pembelahan sel-sel kambium. Kita perhatikan di contoh saja langsung ya. Di sini ada gambarnya. Pada gambar di pertumbuhan primer, di sini kita perhatikan bahwasanya ada yang namanya daerah meristem apikal. Nih, yang berwarna kuning ini meristem apikal. Tudung akar ini merupakan pelindung pada akar tanaman. Akar tanaman itu semakin lama akan semakin tumbuh, maka tudung akar yang melindunginya. Daerah meristem itulah yang mengalami perpanjangan, sehingga akar itu semakin lama akan semakin tumbuh kokoh di dalam tanah. Berikutnya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini semakin lama penebalan itu akan semakin terjadi. Itu kita contohkan pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu kan semakin lama akan semakin lebar batangnya. Maka itulah pertumbuhan sekunder. Nah, Ibu sudah buat di sini dalam sebuah tabel ya. Pertumbuhan primer nampak di sini. Pada ujung akar, batang. Kemudian kalau sekunder itu pada bagian korteksnya. Kalau dia primer itu dia pada tunas ujung akarnya nampak. Kalau dia sekunder itu semakin lama akan semakin lebar batangnya. Kalau dia primer dijumpai pada semua tanaman nih, pada semua tanaman. Kalau dia sekunder pada tanaman Gymnospermae ataupun pada tanaman dikotil. Jadi dikotil itu semakin lama semakin lebar. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di sini kita contohkan yang lain yaitu pada hewan. Di sini ada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan. Ada pada ayam, kita lihat ya. Ayam itu setelah menetas, kemudian dia akan mengerami telurnya. Telur akan menetas itu berubah menjadi anak ayam, dan anak ayam itu akan tumbuh menjadi ayam remaja, ayam dewasa, dan dia melakukan perkawinan langsung bisa bertelur. Begitu juga dengan kupu-kupu. Ketika kita perhatikan kupu-kupu di sini ada kupu-kupu dewasa, ada telur, ada ulat, ada kepompong, dan kepompong itu akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kalau di sini ada ayam, ada kupu-kupu, kemudian ada juga yang namanya manusia. Di sini ada perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup yang lain ya. Ini ada manusia, di sini nampak ada manusia, ada bayi, ada balita, anak-anak ya. Kemudian ada remaja dan ada dewasa. Nah, yang sini nampak sekali perbedaannya. Ibu di sini contohkan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia ya. Ada bayi, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, dewasa, dan lansia. Nah, jadi itulah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup yang kita fokuskan pada tumbuh. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah ketika kita melihat tumbuhan itu tumbuh ke atas, itu berarti artinya pertumbuhan. Sedangkan ketika kita melihat yang namanya tumbuhan itu berbunga, pasti kita akan mengategorikannya sebagai perkembangan. Itulah pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang berikutnya, pertumbuhan primer itu ketika kita melihat tumbuhan itu semakin tinggi ke atas. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu ketika kita melihat tumbuhan, terutama kelompok dari dikotil, tumbuhan itu batangnya semakin membesar dan lingkarnya itu semakin membesar. Itulah yang dikatakan dengan pertumbuhan sekunder. Berikutnya, perkecambahan epigeal dan hipogeal. Yang bisa kita simpulkan adalah kalau epigeal itu nampak di atas permukaan tanah, sedangkan kalau hipogeal itu berada di dalam tanah.
Itulah yang bisa kita simpulkan pada kesimpulan kita hari ini. Nah, materi kita minggu depan itu adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, serta nanti kita akan pelajari tentang metode ilmiah. Berikutnya, ingat ya, jaga kesehatan kamu terus, jangan lupa istirahat yang cukup, jangan lupa stay tetap di rumah, aktivitas kamu di luar dibatasi. Kalau tidak perlu-perlu sekali, jangan pernah keluar rumah. Jika kamu keluar rumah, gunakan masker, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, atau gunakan hand sanitizer. Selamat pagi semua dan tetap semangat!